Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya, bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Intuisi itu kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektual. Tiba-tiba datang. Jadi itu namanya intuisi. Saya sering bilang kayak minggu lalu ketika kita ngomong, Syed Hussein Nasr, bahwa hari ini kita agak defisit karena perangkat intelek kita direduksi hanya pada panca indera sama akal. Padahal kita masih punya banyak, ada intuisi, ada naluri, ada nurani. Naluri ini pengetahuan instinktif. Sayang sama orang tua sayang sama anak. Ini kan instinktif, nggak perlu belajar. Yang cowok suka sama cewek, ini kan instinktif, nggak perlu belajar. Kalian tidak perlu kursus untuk biar saya suka sama lawan jenis, Pak. Tidak usah, otomatis itu. Kayak kawin tadi kan, kamu tidak perlu kursus, Pak. Saya ingin banyak referensi biar bisa, Pak. Kan kamu tidak butuh, wong itu insting. Mesti iso, aja khawatir. Bos diarahkan, nanti ujungnya mesti ke situ juga, jangan khawatir. Mesti bisa. Kenapa? Insting. Simbahmu dulu ndak pakai kursus macam-macam, ya anaknya banyak. Kenapa? Instinktif. Nah, cuma kita ndak mendayagunakan ini, ndak memahami teori ini, karena ada banyak yang bisa dielaborasi dari instingnya manusia. Sebagaimana banyak orang sekarang mempelajari instingnya hewan, kan? Sebenarnya manusia juga punya banyak insting yang bisa dikaji. Nurani juga begitu. Kadang-kadang kalau ada masalah, kita harus pinter. Ini pakai akal apa panca indera? Atau jangan-jangan ini pakai nurani. Kalau ada nenek-nenek yang maling kayu, ya secara hukum dia salah. Cuma dia malingnya karena sudah tua, tidak punya keluarga, tetangganya pelit. Terpaksa dia ngambil kayu dijual untuk makan. Nah ini kan yang maju bukan hukum lagi, bukan akal lagi bahwa dia salah, tapi nurani. Moralitas. Oh, ini juga alat pengetahuan yang tidak tergarap serius di dunia modern. Kenapa hoax, berita palsu, dan yang sejenis itu sekarang merajalela? Karena waktu kita nulis berita palsu, nuraninya mesti tidak dipakai. Tidak sadar yang kita jelek-jelekan, yang kita jatuhkan itu manusia yang punya martabat. Ketika nurani tidak bunyi, ya martabat manusia jatuh. Nah, itu kita juga miskin untuk belajar. Termasuk ini, intuisi. Jadi pengetahuan yang memang di luar rasio. Kalau kalian ngomong, wah tidak masuk akal, ya memang pengetahuannya di luar akal. Jangan hari ini jangan kaget, jangan bingungan kalau ada statement yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal bukan berarti salah, bukan berarti keliru. Contohnya intuisi ini, jenisnya banyak. Kalau secara teori psikologi, intuisi itu misalnya ada jenis pertama, immediate apprehension, direct knowing. Contohnya, kalian tiba-tiba pingin baca buku. Ternyata begitu membaca buku itu, oh iya ini informasi yang tak cari-cari dulu. Itu jenis intuisi. Tiba-tiba ingin ngaji.
Begitu berangkat ke sini, oh ini temanku lama tidak ketemu sekarang ada di sini. Itu jenis intuitif. Itu kan kebetulan Pak. Lah iya, tidak rasional kan, tidak masuk akal kan, karena memang di luar ranah rasio, direct knowing. Jadi itu jenis pertama yang sering kita sebut kebetulan atau unconscious mind. Itu kan jenis intuisi. Kayak kalian yang biasa naik motor itu, kan itu tidak pakai kalkulasi. Kadang jalan sempit masuk aja, ya ternyata ya masuk. Itu kan intuisi yang ngisi informasi, tenang aja, aman, masuk. Kayak itu contohnya ya mobil, supir itu kadang-kadang kan ya kalkulasinya kalkulasi intuitif aja. Unconscious, kenapa? Pengetahuannya sudah mengendap, jadi otomatis jalan begitu saja. Tidak pakai dipelajari, tidak pakai dikaji, sudah tahu kebenarannya. Alah, kalau kayak gitu kamu mesti gini deh. Itu unconscious. Ada juga jenis, kalau bahasanya itu herd intelligence. Ini juga kayak ceritanya film, tiba-tiba mau naik pesawat, nggak jadi kok perasaanku nggak enak. Ternyata begitu nggak jadi naik pesawatnya kecelakaan. Itu herd intelligence. Jadi ya kayak kalian misalnya besok kalau mau nggak masuk kuliah, bilang aja ke dosennya, kok kemarin nggak masuk, perasaan saya nggak enak Pak. Iya. Nanti dosennya bilang, wah kamu benar, ternyata kuliahnya kosong, saya juga tidak masuk. Itu namanya herd intelligence. Batinmu cerdas, bisa membaca yang belum terjadi. Jadi herd intelligence itu yang sebenarnya yang kamu lakukan tidak masuk akal, tapi ternyata di belakang benar juga gitu. Itu berarti kamu peka kalau bahasa itu. Peka itu secara intuitif namanya herd intelligence. Terus ada lagi direct perception. Direct perception itu ya sama lagi, kebetulan, kayak semacam kebetulan. Sedang butuh uang, tiba-tiba temanmu datang. Kamu butuh uang ya? Aku barusan dapat rezeki banyak. Makan-makan yuk. Alhamdulillah. Itu direct perception. Ada barang hilang, dicari-cari tidak ketemu. Terus kamu putus asa, tasnya kamu banting. Tiba-tiba, oh iya di dalam tas ini. Ketemu sekarang. Itu seolah-olah kebetulan. Tapi ini termasuk jenis ragam pengetahuan intuitif. Kalau dalam dunia epistemologi sering disebut knowledge by acquaintance. Pengetahuan langsung. Saya kasih contoh ya, sains itu juga sering melibatkan intuisi. Seni juga sering melibatkan intuisi. Sains misalnya Newton ketika menemukan hukum gravitasi. Itu kan dia menyimpulkan ada hukum gravitasi waktu nongkrong di depan kampus. Terus lihat apel jatuh. Dari situ muncul gagasan, wah ini mungkin ada gaya tariknya bumi ini. Itu intuitif pasti. Kenapa? Karena kenapa saat apel itu jatuh kok enggak kemarin-kemarin? Emangnya sejak kecil sampai jadi mahasiswa enggak pernah lihat barang jatuh? Kan mestinya ya sering. Cuma hanya ketika apel ini jatuh, dia terus sadar ada hukum gravitasi. Sama kayak Archimedes. Archimedes itu menemukan hukum Archimedes waktu dia kungkum. Mau mandi kungkum, airnya tumpah. Dengan tumpahan sesuai rumus Archimedes itu. Baru dia bilang, Eureka, ketemu sekarang rumusnya. Terus lari-lari telanjang, ketemu sekarang hukumnya, keluar rumah. Sehingga terkenal sekali istilah itu. Itu pasti intuitif. Kenapa? Tiba-tiba ding datang sendiri. Dipikir tidak ketemu-ketemu, tiba-tiba ketemunya waktu tidak disengaja. Itu intuitif. Sastrawan, seniman itu kan nyari itu, mempertajam intuisi. Karena kalau sastrawan tidak
ndak intuisinya ndak tajam, gagasannya pasti ndak kreatif, ndak ada yang baru ngulang-ngulang. Jadi itu intuisi, modenya knowledge by acquaintance. Ya kalau dalam prakteknya isinya biasanya kalau kita menyebutnya firasat. Firasat itu gut feeling. Jadi perasaan yang khas atau natural feeling. Ya kayak tadi, rasanya ndak enak ya. Kayak orang Jawa ini kok hawanya sumuk ya, mesti mau hujan. Itu jenis firasat. Ini saya bilang tadi, kalau ini dikelola bisa kita kembangkan luar biasa. Orang zaman dulu lebih canggih daripada manusia modern. Sama kayak kritiknya Hussein Nasr. Orang zaman dulu firasat juga jadi mode pengetahuan. Orang Jawa itu punya teori firasat yang luar biasa. Coba dibaca primbon itu. Itu kan luar biasa. Cara niteni realitas. Orang itu kalau misalnya rambutnya keriting itu biasanya apa. Kalau tai lalatnya di pipi terus cirinya apa. Kalau bisa begitu. Sampai detail itu dan tebal sekali. Coba dibaca primbon-primbon Jawa itu. Jadi mereka lebih canggih daripada kita. Kita kan untuk ngerti macam-macam kadang harus dibedah lah, harus dipakai analisis teori lah. Mereka enggak, orang Jawa lebih canggih daripada kita. Bayangkan di Jawa itu kadang orang kawin aja dihitung loh. Wetonnya, enggak ada teori weton itu. Donald Trump enggak ngerti itu. Wetonnya apa sama wetonnya apa, ini cocok apa tidak, itu bisa. Dan ya bahasanya ilmu titan. Diawali dari firasat. Oke. Kadang-kadang juga inner voice, suara hati. Instant knowing, physical sensation, extrasensory perception. Extrasensory perception itu yang kayak jenis-jenis karma, itu extrasensory perception. Ya, wah ini di pojok sana ada, itu extrasensory. Nah itu kalimat-kalimat, itu jenis pengetahuan intuitif. Nah ini psikologi. Kalau versinya tasawuf yang ilmu laduni, ilmu huduri, semua itu tadi sumbernya adalah Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semua yang seolah-olah kebetulan itu informasi dari Allah ke dalam diri kita. Ketika Newton menemukan gravitasi, Archimedes menemukan hukum Archimedes, itu sama Allah memang dipancari cahaya untuk membongkar rahasia itu. Nah, sementara kalau dalam teori-teori psikologi modern yang behavioristik, yang manusia dianggap semi kayak mesin, itu kan bukan dari Allah, tapi dari timbunan bawah sadar. Nah, kalau dalam tasawuf, yaitu yang dari Allah, itulah namanya laduni. Jadi kayak tadi kamu firasat, saya nggak masuk kuliah, firasat saya nggak enak, kok terus pasah, berarti kamu sebenarnya dapat ilmu laduni dari Allah. Mungkin ya Allah ingin menyadarkanmu. Loh ya, di antara intervensinya manusia, intervensinya Allah dalam kehidupan manusia, ya yang semacam itu, kebetulan-kebetulan. Bahwa ya itu mungkin untuk membantah orang barat yang deistik. Kalau orang barat itu kan alam semesta ini ada hukumnya dan selesai. Berarti Tuhan itu setelah menciptakan alam semesta terus liburan santai-santai di kantornya, besok kalau kiamat baru menghisap. Tapi enggak, Allah selalu terlibat dalam hidup kita. Makanya kita boleh berdoa, boleh berharap. Dan Allah juga intervensi, termasuk dalam model dunia ini kan Allah intervensi dalam hidup kita. Jadi tenang saja, Allah itu selalu terlibat. Nah ini cuma kita yang sering tidak sadar. Allah itu selalu sedia, selalu dekat dengan kita. Cuma kita yang sering cuek. Ya untungnya Allah itu sabar.
Iya, kalau Allah tidak sabar, kamu sudah ditinggalin dari dulu. Sudah dicuekin dari dulu. Oke, dimulai ngajinya sekarang. Arisalah ala dunia. Iya, yang tadi cuma pengantar, biar ngerti kita ada di mana. Oke, bismillah. Tidak banyak, saya tidak meringkas kata-kata, nanti cuma tak bikin bagan-bagan. Di awal-awal di kitab Ar-Risalah ala Dunia, Ghazali bilang, ini sebenarnya saya nulis kitab ini, ada seorang teman yang tanya padaku, apa ya benar ada ilmu jenis laduni ini? Itu di pengantar dia bilang begitu. Dia meragukan temannya ini. Apa ya ada? Pengetahuan itu kan dari akal, dari rasio, dari pengalaman. Kok ada pengetahuan yang laduni, yang dikasih Allah langsung, itu kayak gimana? Akhirnya Ghazali, ya sudah, saya tulis risalah. Nanti jenis risalah itu kan kayak surat, jadi tidak terlalu panjang. Semacam jawaban dari pertanyaan temannya tentang ilmu laduni. Cuma ya tidak panjangnya Ghazali ya. Kalau kamu ngaji bisa tahunan itu. Karena pelan-pelan, karena kamu tidak iso bahasa Arab masalahnya. Ya, tiap kata buka kamus. Oke. Terus kemuliaan ilmu, ini bagian awal. Saya awali dari sini. Jadi katanya Ghazali, kalimatnya indah. Ilmu itu zatnya sendiri sudah mulia. Jadi ilmu itu sebenarnya jenis apapun, hakikatnya dia sebagai ilmu itu mulia. Logikanya simpel. Kenapa? Karena ilmu lawannya kebodohan. Tahu lawannya tidak tahu. Kalau tahu itu cahaya, ketidaktahuan itu kegelapan. Jadi barangnya sendiri yang namanya ilmu itu sudah mulia. Maka kalian nyari ilmu apa saja, itu sebenarnya sedang mengambil atau menempati kemuliaan. Cuma ya itu tadi, kita ilmunya agak terbatas di rasio dan empiris. Tapi sebenarnya ilmu apapun, termasuk yang primbon-primbon dan macam-macam tadi, sebenarnya hakikatnya itu pengetahuan yang mulia. Karena lawan dari ilmu itu kebodohan. Maka belajarlah tanpa pilih-pilih guru, pilih-pilih materi, apapun yang terjangkau pelajarilah. Itu teorinya Ghazali. Meskipun demikian, kalau bisa, carilah ilmu yang utama. Meskipun objek ilmu apapun itu mulia, tapi dahulukan yang utama. Pengetahuan untuk hal-hal yang lebih utama. Dan di antara yang utama itu, yang paling utama adalah pengetahuan ketuhanan. Pemahaman tentang Tuhan. Ini yang saya tidak tahu, tradisi pemahaman ketuhanan itu tidak menonjol lagi di dunia Islam. Padahal itu mungkin ciri khas kita. Ciri khas kajian timur, orientasinya teos, ketuhanan. Jadi katanya Ghazali, objek ilmu yang paling mulia itu Tuhan. Karena kita nanti innalillahi wa inna ilaihi roji'un, dari Allah akan kembali ke sana. Maka mempelajari, kalau bahasa Jawanya sangkan paraning dumadi, asal-usul dari mana kita datang dan kemana kita akan kembali, itu adalah mengenali Tuhan. Karena kita datang dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Datang dari Allah, kembali ke Allah. Maka objek ilmu paling mulia adalah Allah. Kita sejak kecil dikenalkan oleh Allah untuk diyakini. Jarang yang dikenalkan secara dalam.
atau diarahkan untuk lebih mengenal. Biasanya kita pokoknya yakinlah Allah itu ada, titik. Jarang di antara kita yang secara serius mengkaji Allah, hakikatnya, sifat-sifatnya. Mungkin hanya mahasiswa jurusan tertentu yang bahas itu. Itu pun ya sak senengnya dewe. Jarang yang sampai dalam. Padahal itu objek ilmu yang paling mulia. Hakikat kita nanti di situ. Dari Allah kembali ke Allah. Kalau kita Allahnya tidak kenal, kalau Allah itu hanya sebagai untuk diyakini kemudian ngasih kewajiban-kewajiban, itu kan rasanya Allah itu kayak majikan kita. Kita diperintahi macam-macam dan kita tidak kenal dia. Jarang orang yang intensif berusaha mengenal atau diperkenalkan dengan Allah. Makanya ilmu yang nomor satu kalau di Ghazali tauhid. Kita harus kenal Allah. Kalau kenal aja ndak, jangan membayangkan bisa jatuh cinta. Tak kenal maka tak sayang. Jadi di antara kuncinya kenapa kemarin kita belajar mahabbatullah, cinta sama Allah. Kenapa kok kita susah bisa mencintai Allah? Karena mungkin kita tidak kenal. Kenal aja ndak, gimana bisa cinta? Apalagi sekarang ilmu kita hanya ilmu materi sama ilmu rasio. Positivistik, hanya percaya yang ada faktanya, ada gambarnya. Wassalam sudah kan? Allah itu sudah gaib. Kita tidak kenal lagi. Kok disuruh mencintai? Jauh. Maka objek ilmu yang utama nomor satu adalah ketuhanan. Jalannya lewat apa? Katanya Ghazali, wadahnya ilmu itu jiwa. Jiwa kita itu makanannya adalah ilmu. Fisikmu itu makanannya kan, ya makan yang kamu makan tiap hari, minumnya juga yang kamu minum tiap hari. Kalau ini kebutuhan fisik. Silakan diminum yang masih ada. Yang sudah habis ya dicari di belakang kalau masih ada. Kalau di belakang habis, di kamar mandi masih banyak. Oke. Jadi kalau ini untuk fisik, untuk rohani kita, jiwa kita, makanannya adalah ilmu. Dan ilmu yang paling utama itu ilmu ketuhanan, ilmu tauhid. Jadi hari ini tradisikan sibuk nambah ilmu. Bukan sibuk mendebat orang lain. Bukan sibuk gegeran saingan. Bukan sibuk hoax. Jadi hari ini itu cirinya manusia hari ini itu apa? Kalau bahasanya hiperrealitas, hari ini tuh manusia itu epilepsi komunikasi. Epilepsi komunikasi itu, besok saya ngomong itu ada misi itu. Jadi epilepsi komunikasi itu, kita ini hari ini dihujani banyak sekali informasi, dan kita milih informasi itu bukan kategori mana penting, mana tidak penting, tapi kategorinya mana yang menarik, mana yang wow, dan mana yang tidak menarik. Dan itu yang dilakukan TV-TV, dilakukan web-web, dilakukan internet-internet. Tidak penting lagi makna. Yang penting wow-nya. Kayak acara-acara TV yang kita sebut di awal itu. Kamu milih acara TV kan bukan kamu butuh atau enggak, maknanya penting untuk hidupmu atau enggak, tapi yang bisa menyenangkanmu, yang menarikmu. Jadi ada keterputusan makna. Itu yang disebut epilepsi komunikasi. Jadi putus-putus rangkaian pengetahuannya. Dipilih yang kamu butuh saja. Akhirnya apa? Media menawarkan yang menarik buatmu saja. Kalau tidak percaya, YouTube misalnya, bukalah video apa yang kamu senang.
Setelah itu kamu akan ditawari semua video yang berhubungan, yang mirip dengan yang kamu buka tadi. Google juga begitu. Sehingga akhirnya kamu kerasan. Tidak pernah kamu buka YouTube itu satu terus, ya sudah itu saja, wong butuhnya cuma itu. Mesti terus kamu ditawari yang lebih menarik di video sebelahnya, sesudahnya, sebelumnya. Dan itu membuat kita epilepsi komunikasi. Epilepsi itu kan orang meledak-ledak sebentar terus sadar lagi, tapi meledak-ledak lagi sadar lagi. Oke, itu teori kajian baru. Hubungannya nanti di bukunya siapa? Yang Brodiat. Yang Brodiat nulis judulnya Ekstase Komunikasi. Ya, kapan-kapan ngomong itu. Oke, terus Ghazali mengklasifikasi jenisnya ilmu. Kalau Ghazali, ilmu itu ada dua, syar'i sama akli. Nah, ini kalau kalian nanti belajar atau ngajar filsafat ilmu, bagian ilmu-ilmu keislaman boleh pakai kategorinya Ghazali ini. Ini belum di Ihya. Kalau di Ihya nanti ada kategori etisnya. Kategori etis itu ilmu ada yang mahmudah, ada yang madhmumah. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Filsafat itu fardu kifayah. Tidak perlu semua orang ngerti filsafat, nanti malah kacau. Ya, sebagian sudah ngerti filsafat cukup. Tapi tauhid itu fardu ain. Semua orang harus ngerti tauhid. Ibadah mahdoh itu fardu ain. Yang syar'i ada dua, ilmu usul dan ilmu furu'. Ilmu usul itu bukan berarti ilmu yang ngajari caranya usul. Ya, usul itu maksudnya ilmu pokok, yaitu tauhid. Makanya Fakultas Usuluddin itu mahasiswanya banyak usul, karena namanya usul. Pokok. Ya. Oke. Isinya tauhid. Yang kedua ilmu furu', ilmu cabang. Di antara ilmu cabang itu ya fikih. Fikih itu termasuk haknya Allah, ibadah. Ada muamalah. Muamalah itu termasuk haknya hamba. Muamalah nanti oleh Ghazali dibagi dua. Hak hamba itu muamalah sama mu'aqodah. Muamalah itu hubungan sosial, mu'aqodah itu hubungan ekonomi. Jadi hak Allah, hak hamba, dan yang ketiga hak jiwa. Hak jiwa itu akhlak, moral, etika. Itu termasuk ilmu syar'i. Yang ingin belajar agama, silahkan milih yang diminati, yang usul, yang furu'. Kalau yang furu' boleh milih tentang haknya hamba, tentang ibadah, atau tentang haknya Allah, tentang ibadah, atau haknya hamba, muamalah dan mu'aqodah, atau haknya jiwa, diri kita sendiri secara individu. Namanya akhlak. Terus nanti ada ilmu akli. Ilmu akli ini kalau Ghazali ya logika, termasuk berhitung, harus belajar. Kemudian ilmu alamiah, fisika, biologi, itu kita ngerti. Kemudian yang ketiga ilmu, kalau kita sebut hari ini metafisika, tentang hakikat realitas, itu ilmu akli. Jadi ilmu alamiah, fisika, hakikat realitas, metafisika, ilmu tentang berhitung atau cara berpikir namanya logika. Itulah
semestanya ilmu-ilmu. Kalau ingin disebut ulama, ya kuasai ilmu-ilmu syar'i, usuliyah dan furu'iyah. Karena ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, mewarisi syariah. Ada juga yang akli, mungkin yang akli ini yang ulama modern, spesialis, ahli fisika, ahli matematika, ahli logika, termasuk ahli filsafat, itu ilmu akli. Jadi ada syar'i, ada akli. Kalau tentang ilmu itu. Nah, sekarang baru masuk ke laduni. Kalau di Ghazali, laduni itu berhubungan dengan proses belajar. Jadi meskipun istilahnya ilmu laduni, ini bukan berarti terus ada ilmunya sendiri. Makanya kalian lihat di peta sebelumnya ini tidak ada. Lupa ilmu laduni yang mana? Tidak ada. Ilmu laduni itu proses belajarnya. Jadi yo metodenya, kalau bahasanya kampus, epistemologinya itu laduni. Bukan kok isinya apa ilmu laduni. Isinya bisa semua ilmu tadi. Apa ada Pak ilmu laduni yang isinya fisika misalnya? Sama Allah dianugerahi ilmu fisika. Ada. Saya tidak tahu laduni apa tidak. Zaman saya dulu di Jember ada pondok pesantren Al-Hasan. Kiainya namanya Kiai Muzammil. Beliau ini tidak pernah sekolah, SD sampai kelas 4. Cuma otodidak belajar sendiri ilmu falak. Sampai kemudian bisa bikin teropong bintang sendiri dan sekarang jadi tempatnya mahasiswa-mahasiswa praktikum. Itu otodidak, nyari bahannya untuk bikin teropong, ya nyari di pasar-pasar, nyari cermin, nyari itu, belajar dari kamera, belajar dari itu. Cuma sampai kelas 4 SD. Kalau ada waktu ke sana. Di sana banyak dipakai praktikum mahasiswa. Jadi, ya mungkin ada bantuan dari Allah ladunia. Lu bayangkan ilmu laduni isinya teropong bintang, itu kan luar biasa. Jadi dia proses belajarnya namanya laduni. Harusnya kalau tidak pernah sekolah formal kan tidak bisa, tapi beliau bisa. Zaman saya ke sana itu yang terbesar sudah bisa sekian ratus meter, kilometer bisa lihat planet Pluto. Zaman itu kan luar biasa, tidak sembarangan. Jadi itu proses belajar. Proses belajarnya ada dua. Kalau di Ghazali ta'allum insani sama ta'allum robbani. Kita ngaji ini ta'allum insani. Jadi model belajarnya manusia biasa. Jadi karena kita manusia biasa, ya modelnya ya biasa-biasa. Isinya berpikir, belajar normal, baca buku, mendengarkan kajian, diajari orang lain, dan seterusnya. Itu ta'allum insani. Ia dapat ilmu, dapat pengetahuan, cuma kayak tadi sifatnya tidak hakul yakin, informatif sifatnya. Beda sama ta'allum robbani. Ta'allum robbani ini dianugerahi. Kalau di Ghazali jenisnya dua, ada wahyu, ada ilham. Jadi kalau wahyu untuk para nabi, kalau ilham untuk manusia biasa seperti kita. Ya kalau ingin cepat dapat ilham, ya kalian besok kalau punya anak, nomor 1 kasih nama wahyu, nomor 2 ilham. Sudah dapat dua-duanya sekarang. Saya sudah dapat wahyu Pak, dan dapat ilham. Oke, ya. Jadi ini proses ta'allum robbani.
pengajaran dari Tuhan langsung. Jadi itu simple. Nah, cuma syaratnya jiwanya harus bersih untuk ta'alum robbani. Jiwa yang kotor, mungkin Allah melimpahkan, seandainya Allah melimpahkan pun tidak akan terbaca. Kayak kita tiap sholat berdoa ihdinas siratal mustaqim, mungkin Allah sudah ngasih hidayah, menunjukkan jalan yang lurus. Kok kamu tidak ketemu-ketemu jalan lurusnya, mungkin petunjuknya Allah tidak terbaca. Kalau dilihat betapa sayangnya Allah pada manusia, insya Allah kalau kamu membaca Fatihahnya serius, itu kamu beneran sama Allah dikasih petunjuk. Dikasih petunjuk jalan yang lurus. Kenapa tidak terbaca? Kenapa kamu masih kebingungan? Mungkin karena jiwamu gelap. Yo, kayak ruangan yang gelap itu loh. Seindah apapun isinya tidak kelihatan. Maka kita butuh jiwa yang jernih, katanya Ghazali. Bahkan katanya Ghazali, jiwa yang jernih itu sudah luar biasa isinya. Sudah banyak sekali anugerah pengetahuan dari Allah. Jiwa yang tidak jernih kenapa? Jiwa yang tidak jernih karena sibuk dengan kegelapan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan materi. Analoginya Ghazali kayak mendung yang menutupi matahari. Kalau mendung menutupi matahari itu kan bukan berarti mataharinya tidak ada. Jiwamu yang asli itu terang dan jernih, cuma tertutupi oleh dunia. Maka kita harus belajar, diawali dengan menyucikan diri. Tahapan pertama pembelajar itu membersihkan jiwa. Kalau versinya Ghazali, baik ta'alum insani maupun ta'alum robbani. Kenapa? Karena ya kayak dulu ya di syairnya Imam Syafi'i itu, karena ilmu itu nur. Jadi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdali asin. Dan cahayanya Allah tidak akan bisa jadi petunjuk bagi orang yang suka maksiat, karena maksiat membuat hati gelap. Kalau hatimu gelap ya hidayah seperti apapun tidak akan terbaca. Bukan Allah tidak ngasih, kamu yang tidak bisa baca. Jiwamu gelap. Maka syaratnya orang belajar yang pertama membersihkan jiwa. Atau kalau jiwanya sakit karena dunia, menyembuhkannya dulu. Makanya katanya Ghazali, penting syaratnya orang belajar itu mengenali penyakit jiwanya. Jiwamu ada penyakit apa yang menggelapkan? Dikenali dulu, terus diobati, baru kamu belajar. Kalau tidak ya susah. Cahaya masuk. Jangan-jangan itu yang membuat kalau kamu baca bukunya paham, wong akalmu jalan, tapi bukunya ditutup lupa. Tidak ada yang nyantol satupun. Mungkin karena dalamnya gelap. Pengetahuan banyak, ngaji ini aja sampai berapa, hampir 100 berapa sesi. Tapi yang tersisa berapa sekarang? Yang nyantol di sini paling kamu lupa. Banyak yang lupa. Jadi ditanami terus tapi tidak tumbuh-tumbuh. Itu mungkin karena jiwanya gelap. Karena alatnya ilmu laduni itu jiwa.